Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita serahkan diri kita dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, Ibu ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi. Lihat begitu. Tahu begitu? Oke. Mari kita bernyanyi. Lihat begitu. 1, 2, 3. Lihat seluruh menjelaskan tidak ada yang bebas. Setiap hari ku siram semua mengerti dan kita lihat tentu dengan Tuhan. Ada yang mulia dan ada yang bebas. Setiap hari ku siram semua mengerti semuanya kita. Siapa di antara anak ibu yang mau membawakan kita dalam doa? Oke, silakan anak ibu sedikit kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Oke, terima kasih buat anak ibu. Nah, sekarang coba dicek kanan kiri kalau masih ada teman kalian yang masih belum hadir. Apakah sudah hadir semua? Sudah. Wah, anak ibu itu rajin ke sekolah ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penyebutan dan cakap. Jadi ada 2 judul yang kita pelajari hari ini, yaitu penyebutan dan cakap. Nah, dengan kita mempelajari penyebutan dan cakap ini, maka anak-anak ibu itu diajari bagaimana menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana nanti anak-anak ibu itu memahami bahwa tumbuhan dan tanaman itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu dapat memahami proses penyebutan pada tumbuhan, salah satunya itu bunga kembang sepatu melalui serangga yaitu kupu-kupu. Kemudian, anak-anak ibu dapat memahami, menjelaskan, dan melakukan proses atau langkah-langkah pencakap. Dan yang terakhir itu anak-anak ibu menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita membahas mengenai penyebutan. Sebelum kita membahas mengenai penyebutan, adakah di sini yang tahu arti dari penyebutan? Ayo, silakan diingat-ingat apa itu penyebutan. Ada yang tahu? Nah, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan. Nah, penyebutan adalah proses jatuhnya satu sari ke kepala putih, kemudian nah ini kepala putih, coba diperhatikan ya anak-anak. Ini dia kepala putih. Nah, dari satu sari ini, benang sari ini memiliki satu sari yaitu alat kelamin jantan, jatuh ke kepala putih yaitu alat kelamin betina. Terus dari kepala putih lewat tangkai putih langsung masuk ke pembelahan sel di bawah sini. Jadi nanti di situ terjadi penyebutan, akhirnya menghasilkan biji baru. Dan sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Sebelumnya dulu Ibu mau bertanya kepada kalian semua, kenapa bunga kembang sepatu itu dinamai bunga sempurna? Ada yang tahu? Ayo coba bagi. Memiliki satu sari dan dua. Ya benar, tepuk tangan buat satu namanya Fama. Oke, pintar ya, si Fama pintar. Nah betul, bunga kembang sepatu itu dinamai bunga sempurna karena memiliki mahkota bunga, memiliki alat kelamin jantan
yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu kepala putih. Dan sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian bunga kembang sepatu. Nah, yang pertama mahkota. Di atas ini ada mahkota bunga kembang sepatu. Di mana mahkota ini adalah tempat di mana serangga kupu-kupu hinggap untuk mencari nektar sebagai kebutuhannya. Kemudian tangkai putih. Nah, tangkai putih ini adalah sebagai alat masuknya serbuk sari dari kepala putih langsung masuk ke di bakal biji sehingga menghasilkan biji baru. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan yang memiliki serbuk sari. Kemudian kepala putih. Kepala putih ini adalah alat kelamin betina. Kemudian ada kelopak bunga, yaitu sebagai tempat untuk melekatnya bunga. Terus di sini ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini sebagai penolong bunga penghubung antara ranting dan bunga. Kemudian ada bakal biji. Nah, bakal biji ini adalah sebagai tempat penyebutan di mana nanti akan menghasilkan biji baru. Nah, untuk lebih paham, sekarang kita akan melihat video proses penyebutan. Pada anak sekarang ibu akan membagikan bunga kembang sepatu. Nanti ibu akan menjelaskan kepada kalian semua proses dari penyebutan ini. Baik, karena tidak semua mendapatkan bunga ini, silakan dua-dua orang gabung. Mari kita amati dengan bunga sepatu ini ketika kita melakukan penyebutan. Nah, ayo diperhatikannya, nanti ibu tanya satu orang maju ke depan menjelaskan kembali bagaimana proses dari penyebutan ini. Nah, pertama, kupu-kupu terbang ayo diangkat bunganya seperti ya. Nah, kupu-kupu terbang mencari makanan. Terus dia menemukan
Terus waktunya terbang mencari makanan dan mendapatkan bunga yang memiliki nektar atau madu yang sangat manis. Nah kemudian dia hinggap di mahkota bunga ini karena di mahkota bunga ini anak-anak disitulah terdapat nektar yang sangat manis sekali. Nah kemudian ketika dia sedang menghisap nektar tersebut, tidak sengaja kakinya terkena di sabuk sari itu. Sabuk sarinya itu alat kelamin jantan. Nah kemudian ketika dia terbang, kakinya akan menempel di kepala putih ini di atas. Nah ini dia kepala putih. Sudah dilihat kepala putihnya itu adalah alat kelamin betina. Nah kemudian ketika dia sudah menempel di alat kelamin betina ini, maka sabuk sari yang sudah menempel di kakinya ini akan masuk ke dalam kepala putih ini melalui takai putih. Nah ini dia takai putih. Nah sehingga di dalam ini nanti akan terjadi pembuahan di dalam ini, sehingga akan mendapatkan menghasilkan biji baru. Nah seperti begini sudah ada biji baru. Anak-anak ibu sudah memahaminya semua. Nah baik, kalau anak-anak ibu sudah memahami, sekarang ibu mau tes anak-anak ibu. Coba maju ke depan, dua orang silahkan ke depan. Siapa yang mau? Coba dijelaskan dulu bagaimana proses penyembuhan ibu. Agus, ayo ke depan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi misalnya kalau ada pengalaman sepatu di rumah kalian masing-masing, coba diperhatikan kalau serangga lebah itu melakukan penyebukan di rumah sepatu. Biasanya dia melakukan penyebukan di kaki. Nah, baik sekarang ibu ada tidak untuk bernyanyi tentang penyebukan. Saya ada kita semuanya untuk bantu bernyanyi. Sudah siap semua? Sudah Oke, saya berdiri semua. Ayo, bisa bernyanyi ya. 1, 2, 3. Tiga kemudahan apa yang benar dan tidak sempurna, bunga sempurna di bagiannya. Semua juga memiliki fungsi di bagian tangan ada mahkota. Kelopak dasar juga rangkai bunga, di bagian dalam ada sabuk sari. Otak gigi kalau melindungi itu telah menjaga putih dan panjang dan sabuk sari. Otak gigi tempat tumbuh gigi, mahkota bunga dari saja. Nah sekarang ibu ada tugas. Ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Silakan dikerjakan sekarang dalam 15 menit kemudian ibu akan ambil hasil dari kerjaan sudah? Sudah? Oke, silakan disebutnya.
Masih semangat? Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai cangkok. Sudah pernah kalian lihat orang tua di rumah mencangkok tanaman, misalnya buah mangga? Sudah? Nah, biasanya ketika tanaman itu sudah dicangkok, pohonnya itu kecil tapi memiliki buah yang banyak dan manis sekali. Dan sekarang kita akan mempelajari cangkok. Ada yang tahu di sini dari antara anak ibu pengertian dari cangkok? Ada? Nah, baik, kita akan menjelaskan. Nah, cangkok itu adalah teknik memperbanyak tumbuhan melalui vegetatif keluarga. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencangkok. Sebelumnya, di sini kita membutuhkan alat dan bahan dalam cangkok ini. Di atas ini pertama ada pisau, kedua ada benang hitam yang sudah dibungkus, ketiga ada plastik hitam, dan yang terakhir yaitu ada salep. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencangkok. Sekarang ibu ajak kalian untuk maju ke depan, kembali lurus saja. Ayo silakan maju ke depan. Yang lain boleh bergerak. Di 100 bagi 20. Oh, isi dia terbuka. Isi nama pelan-pelan kan nanti sama ibu silakan di saya pasarnya ibu pakai pisau sekitar 2 cm. Nah, sedalam 2,5 meter. Coba lihat dan setelah itu kita kemudian juga dengan atau kalian dari 15 sampai sampai dulu ya. Nah, setelah itu kita tutup dengan plastik hitam. Dan diikat pada plastik. Nah, beginilah hasil dari mencangkok tanaman yaitu bunga tegas. Kita tunggu beberapa hari atau dalam beberapa minggu nanti akan tumbuh tunas baru dari sebelumnya dulu kita akan mengubah sedikit saja bagian ini dan jangan lupa untuk disiram setiap hari. Nah, kalau misalnya juga kalian melakukan cangkok ini di rumah, boleh ya silakan dicangkok. Kalau misalnya kalian punya pohon mangga, silakan dicangkok agar cepat berbuah. Nah, untuk lebih paham, mari kita tonton video cara mencangkok.
20 baik. Nah, ini hasilnya dari proses mencangkok di dengan kertas, dan seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan membuatnya sedikit, dan jangan lupa untuk disiram sedikit. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Setelah Ibu sudah mengamati hasil kerja kalian hari ini dari tugas yang sudah Ibu berikan, semuanya mendapat nilai yang bagus, dan kalian juga kerjasama dalam mengerjakan, misalnya tadi dalam proses pencarian ini, kalian begitu inisiatif dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Silakan dulu tepuk tangan. Kalian bebas dan masih terbuka mengaktifkan kalian ini dimanapun. Mari terus belajar, dan pesan Ibu kepada kalian, mari terus kalian mengamati, melihat proses penyetukan dan campur ini, dan bisa pun kalian lakukan di rumah proses mencampur ini. Nah, baik, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Siapa di antara anak-anak Ibu yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan disimpulkan saja, satu kalimat saja. Ayo Kama bisa mengenai penyebutan dari campur ini. Baik, penjelasan adalah proses yang mana kita dapat menghasilkan zaman baru. Nah, dengan kita bisa bersari di suatu tanam tersebut. Nah, yang kedua yaitu mencampur. Di mana mencampur ini adalah proses menumbuhkan akar di bagian bahan, misalnya itu hasilnya atau masih. Oke, silakan bersama. Baik, sekarang kita akan belajar kita hari ini. Sebelum kita berpisah-pisah, kita akan tutup dengan doa. Siapa yang sudah bisa dalam doa? Oke, Iman silakan maju ke depan. Ini kita dalam doa. Oke, silakan duduk Iman. Terima kasih buat Iman. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah, di sekolah, dan di sekolah. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana apa? Sini bagaimana?